Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua kawan-kawan? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya. Amin. Oke, untuk kawan-kawan semua di sini ini kita memperlihatkan untuk yang namanya bibit starter nata de coco. Bibit starter inilah hal yang paling penting di dalam pembuatan nata de coco, dan itu nata yang di dalam botol yang dikeluarkan. Nata yang di dalam botol itu sebenarnya hanya sebagai acuan atau tolak ukur kita apakah bibit itu bagus atau tidak. Jadi kawan-kawan jangan salah, yang kita pakai di sini itu airnya, bukan natanya yang kita potong-potong lalu kita masukkan ke dalam botol. Nah, ini nata yang ada di dalam botol itu seperti ini, guys. Jadi itulah yang kita keluarkan, kemudian nanti botolnya kita cuci lagi, kemudian baru bisa kita pakai lagi. Dan pencuciannya pun itu sangat panjang prosesnya, karena 1 kali pencucian pakai sabun, kemudian 4 kali bilas, dan airnya juga beda-beda. Nah, dan inilah bibit starter yang bisa sudah kita pakai. Ini ada ukuran sekitar 6 mili sampai 7 mili. Dan ini bibit starter yang belum bisa kita pakai karena natanya itu masih kecil dan dia masih butuh pertumbuhan lagi, nanti sekitar 3 harian lagi baru bisa kita pakai. Apalagi yang ini masih butuh waktu di 5 harian baru bisa kita pakai, guys. Jadi nata yang di atasnya itulah yang menjadi acuan kita, yang mana bibit yang sudah bisa kita pakai, kemudian yang mana bibit yang tidak bisa kita pakai, dan yang mana bibit baru kita masukkan bibit starternya. Jadi disinilah kita bisa melihat. Jadi untuk kawan-kawan, sebelum pembuatan nata kita laksanakan, kita harus mempersiapkan bibit starternya dulu. Dan di sini kita ini namanya pembibitan di nampan, yaitu memasukkan bibit starter ke produksi yang sudah diinapkan 1 malam atau paling cepat selama 7 jam kita diamkan, jadi airnya dingin baru kita masukkan bibit starternya. Jadi kawan-kawan, setelah kita masukkan bibit starternya ini baru kita diamkan selama 8 hari. Jadi airnya nih yang kita pakai, bukan natanya yang di dalam botol itu, bukan natanya yang kita masukkan, tetapi airnya yang kita masukkan ke dalam nampan. Dan untuk sekarang itu 1 botolnya bisa kita bagi ke dalam 5 nampan, jadi tidak 1 botol 1 nampan ya kawan-kawan. Jadi itu bisa kita masukkan ke dalam 5 nampan per botol. Dan kalau ada koran yang basah harus kita ganti biar tidak jadi gagal ataupun natanya tetap bagus nantinya. Oke, sekian, sampai jumpa di video kita selanjutnya.